Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Azelia Putri, NIM 202008104009 dari kelas AB Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil resume mengenai kegiatan seminar program mobility virtual Penerokaan Budaya Nusantara Bumi Garuda yang diselenggarakan oleh Universitas Zainal Abidin dan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 10 Desember sampai dengan 16 Desember 2020. Tema pertama yang akan saya bahas yaitu bahasa sebagai produk budaya bangsa. Negara Indonesia terbentuk karena keanekaragaman suku bangsa dan budaya mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Setelah ditelusuri, ternyata setiap daerah memiliki bahasanya sendiri. Kaidah Laksana mengatakan bahwasannya bahasa merupakan alat komunikasi yang sesungguhnya memiliki makna, serta digunakan untuk berkomunikasi antar sesama umat manusia. Dengan adanya komunikasi antar sesama umat manusia, maka manusia dapat mengenalkan budayanya dengan manusia lain yang berbeda kebudayaan. Sedangkan menurut Kencana Ningrat, budaya adalah gagasan, rasa, sebuah tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan budaya dan identitas bagi penuturnya. Ragam bahasa Indonesia mencerminkan sebuah budaya yang ada di Indonesia. Yang melalui pembahasan ini, kita membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada sapaan kekerabatan, yang kedua ada lagu-lagu daerah, yang ketiga ada nama daerah, dan yang keempat ada makanan khas daerah. Yang pertama saya akan membahas mengenai bahasa Minang. Aturan tata krama dalam bahasa Minang disebut juga dengan kato nan ampe. Kato nan ampe merupakan kata atau aturan yang harus diikuti oleh masyarakat Minang dalam berbicara. Kato nan ampe ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kato mandaki. Kato mandaki digunakan pada lawan bicara yang lebih tua atau dihormati. Yang kedua yaitu ada kato malereng. Kato malereng digunakan pada lawan bicara yang disegani. Yang ketiga yaitu ada kato mandata. Kato mandata digunakan pada lawan bicara yang seusia. Dan yang keempat yaitu kato manurun. Kato manurun digunakan pada lawan bicara yang usianya lebih muda. Selanjutnya yaitu ada sapaan kekerabatan dalam bahasa Minang. Dalam bahasa Minang, kata sapaan untuk ibu kandung yaitu iye, biai, uwai, ama, uma, ande, mande, ibu, dan juga bundo. Bahasa Minang juga dimasukkan ke dalam lagu-lagu daerah. Di antaranya yang pertama yaitu ada Kampung Nan Jauh di Mato. Yang kedua ada Berpisah Bukan Bercerai. Yang ketiga ada Ampun Mandeh. Yang keempat ada Kasita Sampai. Yang kelima yaitu Baris Solo. Yaitu ada nama daerah. Yang pertama yaitu ada Jembatan Siti Nurbaya. Nama jembatan ini diambil dari nama tokoh novel klasik Siti Nurbaya karya Farah Rusli, dan jembatan ini terletak di Kota Padang. Yang kedua yaitu ada Taman Siti Nurbaya. Taman Siti Nurbaya letaknya tidak jauh dari jembatan Siti Nurbaya, dan konon katanya disinilah tempat dimakamkannya Siti Nurbaya. Yang ketiga yaitu ada Ayah Angek. Ayah Angek dalam bahasa Indonesia berarti air panas, dan Ayah Angek ini terletak di Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Tinggi. Ayah Angek ini merupakan kampung halaman dari tokoh sastrawan Taufik Ismail. Yang keempat yaitu ada Sigiran. Sigiran merupakan sebuah desa kecil di Kabupaten Agam. Nama Sigiran diambil dari tokoh legenda Gunung Maninjau, dan Sigiran ini merupakan kampung halaman dari Buya Hamka. Selain sapaan kekerabatan, lagu daerah dan nama tempat daerah, Minangkabau juga terkenal dengan makanan khasnya, yaitu ada keripik sinjai balado, ada palai rinuak, ada gulai itik ijo, ada lemang tapai, dan ada ayam singgang. Kedua yaitu bahasa Jawa. Sapaan kekerabatan dalam bahasa Jawa.
Dalam bahasa Jawa, orang tua dipanggil dengan sapaan wong tuwa. Kemudian ayah dan ibu dipanggil dengan sapaan bapake dan sipo. Kemudian lagu daerah Jawa. Lagu daerah Jawa yaitu ada rek ayo rek, dondong opo salah, jublak-jublak suang, suwe ora jamu, dan gundul-gundul pacul. Kemudian nama daerah di Jawa, yaitu ada Situbondo, Banyuwangi, Sidoarjo, Purwodadi, dan juga Bojonegoro. Makanan khas daerah Jawa yaitu ada gado-gado, pecel, nasi krawu, rujak cingur, dan juga garang asam. Yang ketiga yaitu ada bahasa Palembang. Sapaan kekerabatan bahasa Palembang, contohnya seperti kakak perempuan dalam bahasa Palembang dipanggil dengan sapaan Bayu. Kemudian anak perempuan dalam bahasa Palembang dipanggil dengan sapaan Betino. Kemudian lagu daerah. Lagu daerah Palembang diantaranya ada Sayang Selayak, Pempek Lenjer, Dik Sangkeh, dan Yasaman. Nama daerah di Palembang yaitu Benteng Kuto Besak, Sungai Musi, Museum Sultan Badarudin II, Pulau Kemoro, dan wisata religi Al-Quran Raksasa. Makanan khas daerah Palembang diantaranya ada pempek, tekwan, kerupuk kemplang bakar, kue 8 jam, dan mie celor. Selanjutnya yang keempat yaitu bahasa Betawi. Sapaan kekerabatan dalam bahasa Betawi contohnya orang tua dalam bahasa Betawi dipanggil dengan sapaan nyak babe. Kemudian lagu-lagu daerah Betawi diantaranya itu ada kicir-kicir, jali-jali, ondel-ondel, sangbango, dan juga keroncong Kemayoran. Makanan khas Betawi itu ada kerak telur, ada jengkol, nasi uduk, dan juga roti buaya. Tema yang kedua yaitu pantun sebagai kearifan lokal. Pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang diberi nada. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer sezaman dengan itu. Pantun merupakan sastra lisan yang pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup sezaman dengan Raja Ali Haji. Kemudian jenis-jenis pantun berdasarkan isinya terdiri dari pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Kemudian jenis-jenis pantun berdasarkan bentuk terdiri dari pantun berkait dan pantun kilat. Selanjutnya jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan itu terdiri dari pantun anak-anak, pantun anak muda, serta pantun orang tua. Ciri-ciri pantun diantaranya pantun memiliki bait. Setiap bait disusun oleh baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Dan setiap baris terdiri dari 4 hingga 6 kata. Setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan isi. Pantun bersajak AAAA atau ABAB. Struktur pantun terdiri atas sampiran dan isi. Kaidah kebahasan pantun meliputi diksi, imaji, bahasa kiasan, dan juga bunyi yang berupa rima dan irama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.